Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we want to say thanks to the God for giving us healthy, and thank you for Prof. Haryanto and Mem Geminastiti for giving us change to do presentations. I am Vivi Alvenela Amir as the moderator for today's presentation. We're going to present the second chapter of Perkembangan Peserta Didik subject, which is perbedaan-perbedaan individual peserta didik. But before that, allow me to introduce my group member first. So, we are from group 2, starting with me. My name is Vivi Alvenela Amir. The second member is Sri Dewi Sartika, and the last member is Nur Asia. So, here are some points that we will talk about. The first is perbedaan-perbedaan fisik. The second is perbedaan intelijensi. The third is perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. The fourth is perbedaan kepribadian, and the last is perbedaan temperamen. Perbedaan-perbedaan fisik. Setiap individu mengalami pertumbuhan fisik yang berbeda-beda. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Adapun ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak meliputi yang pertama ada perubahan tinggi badan. Tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi badan anak-anak rata-rata mencapai 46,6 inci. Kondisi ini memungkinkan anak untuk dapat berjalan, berlari lebih cepat, memanjat, melompat, dan berjalan di atas papan titian. Yang kedua ada perubahan berat badan. Berat badan anak rata-rata bertambah 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat badan laki-laki mencapai 49 pon dan berat badan anak perempuan mencapai 48,5 pon. Kondisi ini memungkinkan anak dapat mengangkat, melempar, dan menangkap benda. Yang ketiga ada perbandingan tubuh. Anak usia 2-6 tahun cenderung berbentuk kerucut dengan perut rata tidak buncit, dada yang lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Yang keempat ada postur tubuh. Perbedaan postur anak terlihat sejak masa anak-anak. Ada yang gemuk atau endomorfik, kuat berotot, mesomorfik, dan ada yang kurus atau ektomorfik. Yang kelima ada tulang dan otot. Otot anak berusia 6 tahun menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun berat badannya bertambah. Pertambahan berat tulang dan otot ini memungkinkan untuk dapat belajar menarik garis, menulis, menggambar, dan melukis dengan jari. Yang keenam ada lemak. Anak yang gemuk atau endomorfik memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, anak kuat berotot atau mesomorfik memiliki jaringan otot yang lebih banyak, dan anak kurus atau ektomorfik memiliki jaringan otot yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih sedikit. Yang terakhir atau ketujuh ada pertumbuhan gigi. Anak-anak usia 6 tahun mulai mengalami pergantian gigi susu. Sedangkan pada masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan ialah yang pertama ada perubahan fisik sepanjang masa remaja, di mana meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Pada masa remaja, anak telah mendekati postur orang dewasa, di mana ukuran pinggang berkurang panjangnya, pinggul menjadi lebih lebar, tungkai kaki lebih panjang dari badan, dan lengan menjadi lebih panjang. Kondisi ini mendukung pertumbuhan fungsi-fungsi seks sekunder pada remaja. Yang kedua ada proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin utama dan ciri kelamin kedua. Walaupun tampak adanya keteraturan dan sebelumnya dalam hal perubahan proporsi tubuh, ternyata perubahan itu sendiri memperlihatkan keanekaragaman. Sekalipun demikian, dalam kelompok anak laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan, sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu tepat sama. Menurut Hurlop, penyebab perubahan fisik pada masa remaja adalah kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak, di mana mengeluarkan 2 macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan atau hipotalamus dan hormon gonadotropik, di mana hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh, dan hormon gonadotropik adalah hormon yang merangsang gonad
untuk meningkatkan kegiatan. Itu saja penjelasan dari saya. Next material will be continued by Sri Dewi Sartika. Time is yours. So, thank you. Selanjutnya yaitu B. Perbedaan intelijensi. Para ahli berpendapat bahwa kecerdasan tidak dapat dilihat sebagai perilaku tunggal, tetapi kecerdasan merupakan kombinasi atau gabungan dari berbagai perilaku dan kemampuan. Di samping itu, kecerdasan merupakan kemampuan yang dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal antara lain keturunan, kesehatan, minat, dan bakat. Anak-anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang cerdas kemungkinan besar untuk menjadi cerdas seperti orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan antara lain urutan kelahiran anak. Pengaruh urutan kelahiran pada anak dan jarak waktu kelahiran merupakan kondisi yang berperan penting pada intelijensi setiap anak, di mana hal itu akan berpengaruh pada skor IQ. Menurut Deporter dan Hernaki 2002, ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu yang pertama, gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar visual antara lain 1. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. 2. Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. 3. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 4. Gunakan media komputer seperti gunakan multimedia seperti komputer, video, dan televisi. 5. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Dan yang keenam, ajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat seperti museum, perpustakaan, atau tempat bersejarah lainnya. Selanjutnya yaitu B. Gaya belajar auditori, belajar dengan cara mendengar. Adapun strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar auditori antara lain, pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun dalam keluarga. 2. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 3. Gunakan musik untuk mengajarkan materi pelajaran kepada anak. 4. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 5. Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Dan yang keenam, upayakan suasana belajar jauh dari keributan atau perbincangan yang tidak berkaitan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Strategi pembelajaran yang mempengaruhi atau yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar kinestetik antara lain, pertama, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia membaca sambil bersepeda. 2. Gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. 3. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 4. Gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting dalam bacaan. 5. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. 6. Penggunaan komputer dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, gaya berpikir. Krigert sebagaimana dikutip Conner 2007 menyatakan bahwa ada 4 gaya berpikir manusia, yaitu yang pertama abstrak sekuensial atau sekuensial abstrak. Pemikir sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. Mereka selalu ingin memeriksa segala sesuatu dengan detail. Mereka yakin dapat bekerja sendiri dengan mengikuti prosedur tradisional. Selanjutnya yaitu B. Konkret sekuensial atau sekuensial konkret.
Pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan. Mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir dengan teratur. Mereka biasanya sangat teliti, detail, memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah. Mereka mudah mengingat kejadian, informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan yang rumit. Yang ketiga yaitu abstract random atau acak abstrak. Tipe orang yang berpikir secara acak cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung mistisme atau seperti dukun, paranormal, atau ramalan dan lain-lain. Mereka menyenangi ketidakteraturan dan berhubungan dengan orang-orang. Dan yang terakhir yaitu konkret random atau acak konkret. Tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Mereka lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Waktu mereka habis untuk mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan karena terlalu mengembangkan permasalahan yang muncul. Tipe ini tidak suka diatur dan cenderung tidak mau berpikir yang rumit. So next it will be continued by Nur Asia. Bagian D, perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Eysenck 1916 sampai 1997 menyatakan 3 dimensi kepribadian manusia, yaitu bagian A, ekstravensi introvensi. Sifat utama ekstravensi antara lain ramah, lincah, aktif, asertif, serta mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sedangkan sifat utama introversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, dan terkontrol. Bagian B, neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Bagian C, psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki orang psikotisme antara lain dingin, agresif, egosentrik, impersonal, impulsatif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Bagian E, perbedaan temperamen. Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Santrop 2008-160 dengan mengutip Alexander Chase dan Stella Thomas menyatakan ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu 1. Easy child atau anak muda. Anak tipe ini biasanya memiliki perasaan mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. 2. Difficult child atau anak sulit. Anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. 3. Slow to warm child atau anak lambat bersikap hangat. Anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lambat dalam beradaptasi, dan intensitas mood atau perasaan yang dominan yang rendah.